Pemirsa masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania. Dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV Tian Bahar. Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers pada Kamis siang. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung menyerahkan sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal, ya, itu perbuatan personal, ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut ya Pak, kayak total dokumen atau total berita. Ada beberapa bundel, ya. Bisa disebutin nggak? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari dua advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto. Salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait kasus suap vonis lepas minyak mentah, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi aktivitas. Tidak ada garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung.
Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas. Ya, saya situ Pak. Waktu geledah malah nggak tahu. Tahunya sudah dihitung. Mau dibuka dihitung loh, baru tahu di barang kira terus seluruh situ lah baru dibuka. Itu kan menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di tengah gelombang impor energi, secerca harapan datang dari Bumi Andalas. Ya, sebuah pondok pesantren di Kabupaten Solok, Sumatera Barat menciptakan teknologi cloning gas dengan inovasi ajaib berbahan organik yang penggunaannya diklaim bisa menghemat pemakaian gas hingga 100%. Berikut informasinya. Di saat pemerintah mempertimbangkan langkah ambisius menambah impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat hingga 168 ton, kabar revolusioner datang dari pelosok Sumatera Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Taruna Rabbani di Nagari Kotosani, Solo. Sebuah inovasi berhasil dibuat para santri dan pengurus pesantren, yakni teknologi gas saver, yang diklaim mampu mengkloning gas LPG dengan 100% bahan baku organik. Tak hanya ramah lingkungan, teknologi gas saver juga diklaim membuat penggunaan gas lebih efisiensi hingga 50% dan berpotensi memangkas pengeluaran masyarakat secara signifikan. Gas tabung LPG ini mengandung hidrokarbon. Jadi ketika hidrokarbon ini mengalir, melewati dan masuk ke dalam tabung gas saver, maka akan terjadi suatu reaksi dan itu menghasilkan mata rantai yang lebih panjang. Jadi masa hidup daripada gas tadi yang seharusnya 1 hari itu 2 tabung. Jadi cukup kalau menggunakan gas saver ini, Bapak Ibu bisa cukup menggunakan 1 tabung gas LPG. Penemuan gas saver ini bukan hanya sekedar inovasi teknologi, namun juga secerca harapan di tengah tantangan energi yang dihadapi bangsa. Saat ini pihak Ponpes tengah dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual atau HKI ke kementerian terkait untuk melindungi inovasi mereka. Sembari menunggu proses tersebut rampung, gas saver masih terbatas penggunaannya di kalangan komunitas dan jamaah pesantren. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, bekerja di depan kamera seperti saat ini membuat penampilan menjadi hal yang sangat penting. Penting banget ya Yasmin ya. Karena maka dari itu iNews Media Group menggelar sebuah proyek bertajuk I Glow Up untuk membuat para presenter dan reporternya tampil lebih optimal saat memberikan informasi kepada Anda. Tampil di depan kamera setiap hari seperti para presenter dan reporter iNews Media Group membuat penampilan menjadi hal yang sangat penting. Bersama jenama make up ternama, Revlon, iNews Media Group mengadakan sebuah proyek bertajuk I Glow Up Reveal Your True Beauty. Guna meningkatkan kemampuan, dalam proyek ini sejumlah kelas digelar untuk para peserta. Dimulai dengan kelas public speaking bersama presenter Anissa Dasuki untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum maupun di depan kamera. Para peserta juga mendapatkan kelas merias diri di mana mereka dapat mencoba langsung teknik merias dengan menyesuaikan warna dan bentuk wajah mereka. Karena Revlon hari ini tuh berkolaborasi dengan iNews, kita bakalan ngajarin tentang color teori, terus habis itu caranya untuk public speaking juga pastinya, terus habis itu kita juga banyak belajar tentang makeup, pokoknya banyak deh, pokoknya semuanya tentang makeup ataupun juga dunia tentang perbeautyan, kita hari ini bakalan bahas itu semua dengan Revlon. Aku ngerasa banget perubahannya, kayak makeup aku yang tadinya biasa aja, mungkin karena salah tekniknya, ternyata di situ ada tekniknya sendiri dan ada cara khususnya. Jadi seperti apa pengaplikasikannya, seperti apa yang harus dipakai, warna yang dipakai sesuai dengan skin tone kita, seperti itu. Dengan kerjasama Revlon dan iNews Media Group, diharapkan para presenter dan reporter iNews dapat tampil lebih optimal untuk memberikan Anda informasi yang terfaktual dan terpercaya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ari Setiawan, Surya Listianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, yang mana tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sementara juru bicara Gubernur Jakarta Ciko Hakim menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di Jakarta. Selain itu, jenis BBM yang terkena pajak hanyalah BBM non-subsidi. Apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain, ini detailnya sudah dibahas, Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya, pertama. Oke, yang subsidi tidak ya, Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang akan diterapkan pemerintah Jakarta tidak akan membebani masyarakat. Dan berikut cuplikan perbincangan Justinus Prastowo bersama rekan Nadia Valery dalam program iNews Sore.
Ya Pak Justinus, boleh penegasannya dengan adanya tarif pajak ini artinya harga BBM naik atau turun? Ya, dengan adanya relaksasi yang diputuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengkonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Pemirsa, selain kaum muda, lansia, ibu rumah tangga lulusan sarjana melamar petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota Jakarta. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan oranye disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia, hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lembaran kerja lamaran pekerjaan sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Septi salah satunya. Wanita lulusan Strata 1 Manajemen Ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. Satu apa tuh? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa semia. Ibu untuk kesehatan ibu gimana ibu ini? Alhamdulillah. Kalau untuk jika diterima ini ibu, untuk kewajiban nanti itu ibu kuat Bu? Ya, mudah-mudahan kuat. Pemirsa, sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga Jakarta dalam mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Warga membadati Balai Kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapannya? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan yang lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya. 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Emang. Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan.
Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kembali di iNews Pagi, pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di depan kantor pertanian Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi. Kericuhan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Goa menggelar unjuk rasa di kantor pertanian Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor. Bagaimana mungkin masyarakat Kabupaten Goa akan percaya ketika pendapat kita direpresi oleh pemerintah kawan-kawan? Kericuhan baru dapat teratasi setelah polisi mengizinkan mahasiswa berorasi di halaman kantor pertanian. Unjuk rasa ini digelar mahasiswa untuk menolak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan. Mahasiswa menduga Dinas Pertanian setempat sengaja memberikan rekomendasi atau izin kepada oknum pengusaha yang akan membangun perumahan di lahan produktif. Pemerintah Kabupaten Goa telah memberikan atau dengan sengaja perizinan terhadap beberapa oknum yang kemudian itu telah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Goa menyebut perubahan aturan alih fungsi lahan produktif menjadi perumahan hingga kini masih dikaji ulang. LP2B saat ini sementara bergulir. Jadi jadi baru-baru kepala dinas termasuk Pak Sekda dan sebagian pejabat yang berwenang tentang hal LP2B itu sudah ke Jakarta. Nah, kita tunggu dulu keputusannya. Jadi bukan kita langsung bisa, oh ya harus begini, kita menunggulah. Jadi bersabarlah. Di akhir orasi, mahasiswa pun menuntut agar kepala dinas pertanian dicopot dari jabatannya karena diduga telah menyalahgunakan wewenang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung antar kecamatan di Halmahera Utara, Maluku Utara ambruk diterjang banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Akibat kejadian itu membuat satu kecamatan terisolasi. Si jembatan Pasawane Desa Saluta, Galela Utara sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan karena jembatan putus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Kamis malam menyebabkan jembatan di Desa Saluta yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda ambruk. Tidak adanya jalur alternatif membuat Kecamatan Loloda terisolasi. Sementara itu, masyarakat yang dibantu aparat berupaya membangun jembatan darurat yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun masyarakat. Jembatan Pasawane yang kemudian karena intensitas hujan yang begitu tinggi dari pagi sampai siang sehingga terjadi banjir yang begitu parah, dan kemudian jembatan yang ada di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara mengalami kerusakan sehingga sampai dengan malam ini masyarakat yang dari Loloda dan desa-desa lain di Galela Utara itu tidak bisa lagi menyeberang jembatan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Bapak Pendeta Nazo, keluar! Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, aktor Fachri Albar ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi menetapkan Fachri Albar sebagai tersangka. Pemirsa, Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba dan langsung dilakukan penahanan. Pihak kepolisian memastikan hasil tes urin Fachri Albar positif narkoba. Polisi juga mengungkap temuan barang bukti saat penangkapan aktor Fachri Albar di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Dalam penangkapan, polisi menemukan 3 jenis narkotika, yakni sabu, ganja, dan juga psikotropika. Hingga kini polisi masih melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg. 4 buah cangklong kaca bekas pakai. 2 potong plastik. 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi. 1 buah sendok besi kecil. 4 buah korek api modifikasi. 1 buah tas warna biru. 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta menggelar berbagai aksi sosial di Kampung Pemulung di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, dalam kegiatan ini warga diberikan edukasi menjaga bumi agar tetap hijau dan juga diberikan bantuan makanan bergizi gratis. Ratusan anak-anak di Kampung Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sangat senang dengan kehadiran tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Mereka sangat antusias diberikan edukasi tentang peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi agar tetap terjaga dengan baik. Anak-anak ini juga sangat gembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Terima kasih kakak MNC Peduli udah ngajarin kami tentang menyelamatkan bumi. Caranya gimana? Caranya berhemat listrik. Apalagi? Terus matikan lampu kalau tidak digunakan. Ada lagi? Berhemat air. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga memberikan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Melalui program Food Rescue ini, diharapkan dapat memenuhi nutrisi harian warga. Seperti perkumpulan hotel yang dimana kita mempunyai program yang gimana daripada food waste, makanan itu biar tidak terbuang sia-sia, kita kumpulkan semua dan kita bisa kedonasikan ke sini untuk manfaatnya lebih ke lebih manfaat ke warga sekitar tentunya. Jadi biar makanan itu biar lebih bermanfaat buat warga-warga di sini tentunya gitu. Alhamdulillah dengan adanya pemberian makanan dari MCTV kita bisa terbantu. Bisa ya makan gratis lah. Alhamdulillah lumayan, ada daging, ada mie, nasi goreng gitu, ada roti juga. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Syahriza Zangki, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.